Inilah yang dinamakan lahan ini capek. Karena yang saya sebut kenapa kok bisa capek, karena lahan ini 3 kali penanaman itu berturut-turut tanpa jeda. Nah, akhirnya dampaknya, padahal umur padi ini umurnya hampir kalau 25 hari lebih, tapi dampaknya masih seperti ini. Karena lahan, kok kenapa lahan itu bisa capek ya, kemungkinan teman-teman itu bertanya, padahal lahan itu kan nggak pernah kemana-mana kok bisa capek. Ini hanya guruan aja biar tidak panik cara menghadapi tanaman padi seperti ini biar tidak panik, slow aja. Karena menghadapi tanaman padi seperti ini, kalau kita itu ambisi, akhirnya kita semprot dengan ini, akhirnya tanaman padi seperti ini malah akhirnya jadi stres. Menghadapinya gitu dengan pelan-pelan, dipahami dulu. Karena posisi kalau seperti ini biasanya ini lahan ini terlalu masam. Nah, ini sudah dipupuk tapi pupuknya nggak bisa merasuk ke tanaman, tidak bisa diserap karena posisi pupuk itu masih terkunci, belum bisa kebuka oleh tanaman. Karena tanaman ini belum nggak tahu naruh kuncinya. Mungkin untuk penanganan untuk para petani ini yang harus dipahami, penanganan yang pertama bisa menggunakan kapur pertanian. Nah, kita sebar ya, kita harus sabar menghadapi tanaman seperti ini, kita harus sabar. Terus yang ada, kalau ada pengapur pertanian tadi, terus ada lagi itu menggunakan penyepraian, menggunakan itu top zinc atau apa yang dan sejenisnya, yang sejenisnya itu ada kandungan zincnya atau Zn-nya. Itu biasanya kalau tanaman seperti ini itu anjuran petunjuk itu 1 minggu itu 2 kali. Nah, itu dosis yang tinggi, soalnya itu enggak ada dampak, soalnya itu hanya untuk memperbaiki lahan tanah sawah yang terlalu masam. Itu ada. Yang kedua itu zinc. Terus yang pesan saya yang ketiga ini, kalau pemupukan, kalau tanaman yang pucat seperti ini itu dihindari dulu menggunakan nitrogen yang terlalu tinggi. Nah, seumpama kok panjenengan itu menggunakan Posca sama Oreana dijeda dulu, kita jenengan kalau bisa itu ganti dengan ZA. Nah, ada ZA ya, pokoknya banyak merek. Ada ZA yang kandungannya itu ada nitrogennya itu rendah, kurang lebih itu 12%. Terus ada kandungan sulfurnya itu tinggi, terus zincnya itu 1000 ppm. Nah, karena kandungan yang dibutuhkan tanaman seperti ini adalah zinc terus sulfur, karena sulfur itu untuk pembentukan daun hijau muda. Itulah yang harus dipahami. Karena kalau petani yang nggak paham ini, kalau dipupuk dengan kandungan nitrogen yang tinggi itu biasanya malah tambah drop. Karena pupuk yang kandungan nitrogen seperti urea itu, kalau tanah sudah masam, kalau digenjot sama nitrogen terlalu tinggi, akhirnya tanah itu semakin masam lagi. Saya itu pernah
mengalami, enggak secara teori, karena saya pernah mengalami yang seperti itu. Kalau menghadapi tanaman padi yang seperti ini, kita harus slow, nyantai, rileks, dan kita harus dipahami secara betul-betul, dan cara penanganannya itu harus tepat. Oke, itulah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kalau memang bermanfaat itu dibagikan ke teman-teman, supaya teman-teman itu bisa paham cara mengendalikan penyakit tanaman padi seperti ini gitu. Ini kalau orang yang ambisi itu memang sangat terus pakai, ada saran ini spray dengan ini, spray dengan ini, malahnya itu jadi capek dan akhirnya itu kepala jadi pusing. Oke, salam hijau daun.